Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bertemu lagi dengan saya Dewangakan Gede Wahyu Mahatma Putra pada mata kuliah pengembangan media komunikasi gizi. Topik kali ini kita akan membahas mengenai media audio visual. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai definisi media. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media merupakan sebuah alat atau sarana komunikasi, atau bisa juga dikatakan sebagai perantara atau penghubung dari dua belah pihak. Siapa pihaknya? Pihaknya adalah dari pengirim berita atau apa namanya orang yang memberikan informasi kepada orang yang menerima informasi. Ya, itu pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu menurut Kamus Oxford Dictionary, media itu merupakan sebuah atau cara utama yang digunakan oleh orang untuk mendapatkan sebuah informasi atau sebuah hiburan. Ya, jadi media itu merupakan sarana atau perantara seseorang untuk mendapatkan informasi atau hiburan. Itu definisi media. Lalu lanjut kita lihat definisi dari audiovisual. Apa itu audiovisual? Audiovisual merupakan sebuah media yang dapat dilihat ya melalui menggunakan mata atau visual dan sekaligus dapat didengar ya melalui pendengaran atau melalui uh, sarana audio ya. Lalu media media audiovisual ini juga bisa dikatakan sebagai media yang melibatkan indera, dua buah indera, indera pendengaran dan indera penglihatan kita sekaligus dalam satu proses. Ya, jadi media audiovisual itu menggabungkan dua indera kita dalam satu proses. Ya, nah, nanti pesan yang disampaikan itu dapat berupa pesan yang sifatnya verbal atau kata-kata, ucapan, atau pesan yang non verbal melalui mimik wajah, intonasi suara, atau melalui simbol-simbol dan lain sebagainya. Ya, itu definisi dari media audiovisual. Lanjut, manfaatnya, kenapa kita menggunakan media audiovisual? Yang pertama adalah mempermudah, ya, menyajikan untuk informasi dan tidak membosankan. Jadi dengan adanya media audiovisual itu akan mempermudah seseorang mau menyajikan sebuah informasi dan sifatnya tidak cepat bosan orang itu karena dia bisa menikmati baik dari penglihatan maupun dari pendengaran tentang informasi yang diberikan. Lalu media audiovisual itu dapat menghindari adanya salah pengertian. Kenapa? Karena dengan media visual ya penggambaran informasi yang disampaikan itu dapat digambarkan dengan baik. Lalu diberikan tambahan berupa penjelasan yang lebih detail atau dapat berupa informasi yang lebih mendalam melalui audio. Ya, jadi visual dibanding dengan audio akan menghindari adanya salah pengertian atau salah pemahaman. Ya, lalu media audiovisual juga mendorong rasa ingin tahu ya dan ketertarikan dari audiensnya. Jadi dengan adanya audio dan visual yang bagus, audiens itu akan lebih tertarik atau lebih senang, lebih uh, berminat untuk melihat atau membaca informasi yang kita berikan. Ya, lalu dengan media audiovisual juga dapat meningkatkan daya serap audiens untuk memahami sebuah informasi. Jadi dengan adanya media visual, daya serap, daya tangkap, dan pemahaman terhadap informasi itu jauh lebih baik dibandingkan dengan media-media yang lain. Itu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kategori media visual itu sebenarnya ada dua kategori besar yang bisa kita bagi. Ada audio visual diam, ya yang dia atau yang audio visual statis yang tidak bergerak. Jadi menggunakan media yang menampilkan suara namun gambarnya adalah gambar diam, hanya berupa cetakan saja atau media statis. Contohnya misalnya ada diorama, ya diorama itu apa nih? Bisa kita lihat di samping ini ya, sebuah penggambaran dalam bentuk tiga dimensi, bisa menggambarkan situasi, lingkungan, peristiwa dan lain sebagainya. Ya, atau menggunakan salindia atau PowerPoint dengan tambahan suara. Ya, nanti diorama ini juga bisa ditambahkan ada suara misalnya, plus suara. Ya, atau salindia apa salindia itu adalah PowerPoint dengan suara. Nah, itu merupakan media
audiovisual yang statis atau yang diam. Lalu ada media visual yang bergerak. Ya, jadi menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Contohnya apa? Media video, media film, dan media animasi, kartun atau tiga dimensi. Nah, itu adalah dua kategori besar media audiovisual adalah audiovisual statis atau diam dan media audiovisual yang bergerak. Begitu. Nanti lanjut ke slide berikutnya. Kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Yang pertama dengan media audiovisual itu dapat memberikan pengalaman ya yang tidak mungkin dialami secara langsung. Ibaratnya dengan menggambarkan melalui video atau melalui film, kita dapat memberikan pengalaman apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita informasikan kepada audiens. Ya, misalnya kita mau menggambarkan situasi laut atau situasi bawah laut atau situasi di atas gunung kepada audiens. Nah, audiens itu kan tidak mengalami langsung, sehingga dia dengan menonton video dia bisa tahu, oh ternyata ini ya pengalamannya naik gunung, oh ternyata ini ya pemandangan bawah laut. Jadi meskipun audiens itu tidak mengalami langsung, tapi audiens itu bisa merasakan, ya merasakan informasi yang diberikan dengan media audiovisual. Ya, lalu audiovisual juga membutuhkan konsentrasi tinggi untuk menikmatinya. Kenapa? Karena melibatkan dua indera kita. Jadi mata kita fokus melihat, telinga kita harus fokus mendengar. Sehingga media audiovisual ini membutuhkan konsentrasi tinggi. Jadi audiensnya itu harus benar-benar fokus. Ya, dia kadang nanti takutnya pikirannya kosong, dia hanya mendengar suara tapi matanya kemana-mana, jadi dia tidak paham terhadap suatu konteks informasi. Atau sebaliknya, dia melihat gambar tapi dia tidak mendengar, sehingga dia tidak ngerti ini orang ngomongin apa, ini orang menjelaskan apa, dia hanya melihat gambar, sedangkan suaranya nggak bisa didengar. Jadi itu ya membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Ya, lalu media audiovisual juga digunakan sebagai media belajar mandiri. Ya, itu kelebihannya, kekurangannya karena dia media belajar mandiri, seseorang itu atau pemberi informasi, dia nggak akan tahu apakah penerima informasinya itu ngerti atau enggak. Ya, karena dia sifatnya lebih ke arah, lebih satu arah ya. Jadi dari pengirim berita, pengirim informasi akan membuat penggambaran oleh media audiovisual, tapi dia nggak bisa ngukur apakah si orang ini ngerti nggak sih dengan video saya, orang ini paham nggak sih dengan apa yang saya jelaskan. Itu kelemahannya ya, karena media audiovisual digunakan untuk belajar mandiri, sehingga sulit untuk diukur keberhasilannya atau membutuhkan effort khusus untuk keberhasilannya. Lalu kelebihannya dan kekurangannya juga sekaligus media audiovisual itu membutuhkan kreativitas dan keterampilan khusus untuk membuatnya. Sehingga ketika seseorang ingin membuat media audiovisual, dia harus punya kemampuan, punya keterampilan, bisa editing, mungkin mengedit video, bisa membuat cerita, bisa membuat skenario, bisa syuting yang bagus, menggunakan kamera yang bagus, supaya hasilnya itu juga bagus. Ya, ini membutuhkan kreativitas dan keterampilan yang khusus. Ya, jadi tapi dengan kreativitas dan keterampilan khusus itu nanti media audiovisualnya juga sangat baik nanti. Jadi ketika audiens melihat itu dia akan merasa puas. Ya, dan membutuhkan sumber daya dan biaya yang tinggi. Artinya adalah dengan seseorang membuat media audiovisual itu membutuhkan sumber daya, membutuhkan kamera, laptop, membutuhkan mikrofon, membutuhkan software atau editing skill yang bagus, ya, dan membutuhkan biaya yang tinggi, ya, karena dalam pembuatannya itu rumit, ya, atau sulit pembuatannya. Gitu. Mungkin itu ya kelebihan dan kekurangan media visual yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk lebih detailnya nanti akan kita bahas di kelas. Mungkin itu saja pengantar mengenai pengembangan media komunikasi gizi khususnya di bidang audiovisual. Nanti akan detailnya akan kita bahas di kelas bagaimana menentukan, bagaimana membuat atau bagaimana mencari ide untuk membuat media komunikasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di kelas dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.